Ibu, teman-teman semuanya. Mohon maaf saya pakai baju kayak gini karena agak keberetuk ini. Jadi ini baju saya dalam panjang, tapi tetap terpaksa saya harus lebih jumper lagi karena benar-benar ini keberetuk. Oke, tadi sudah teman-teman sudah menceritakan apa yang teman-teman bayangin ya tentang Alkitab Pintar itu apa. Oke, nah di sini saya akan coba untuk sedikit sharing apa sih yang ada dalam bayangan saya, benak saya mengenai Alkitab Pintar itu seperti apa. Apakah Alkitab yang bisa membaca pikiran, jadi kita nggak usah baru dalam masalah gitu kita tinggal ngedep Alkitabnya dia sedemikian pintar sehingga langsung tahu ayatnya ini atau seperti apa. Oke, mungkin kalau kita bicara tentang Alkitab Pintar agak susah dengan kondisi bahasa kita yang ini ya Alkitab Pintar. Kalau kita bahasa Inggris kan mungkin akan sedikit lebih enak karena lebih umum untuk kita dengar. Jadi Smart Bible. Kalau kita zaman ini sudah mulai banyak terkenal dengan namanya smartphone. Oke. Nah, yang akan kita pelajari kali ini adalah tentang Alkitab Pintar atau Smart Bible. Nah, di sini saya akan sedikit sharing mengenai Alkitab Pintar yang dari generasi-generasi awal. Jadi dari dulu banget ceritanya gitu. Nah, pertama sebelum teman-teman sudah tahu ya semua Alkitab itu apa. Oke, kita akan langsung ke kata yang kedua aja. Sebenarnya pintar itu apa sih? Ada yang mau nyumbang saran? Pintar itu apa? Alkitab semua udah ngerti Alkitab ya. Pintar itu apa sih? Cerdas. Ada yang lain? Canggih. Oke. Ada yang lain lagi? Memberi solusi. Oke. Nah, di sini saya akan coba satu definisi singkat saja deh. Secara umum dari pintar itu apa sih? Mungkin saya gampangannya saya akan cuma bilang bisa melakukan ekstra, melakukan lebih. Contoh kalau kita bicara soal anak yang pintar, itu kita mesti cari pembanding ke anak-anak yang lain. Anak yang pintar ini bisa melakukan sesuatu yang lebih dibandingkan dengan teman-temannya yang lain. Anak ini pintar membaca, oke, berarti dia mungkin memiliki level membaca yang lebih daripada teman-temannya. Gitu. Jadi pintar itu sesuatu yang bisa melakukan sesuatu, tetapi tidak sekedar sesuatu, tetapi sesuatu yang lebih. Nah, kalau kita tadi balik ke tentang ini, telepon, zaman dahulu kala ada sesuatu yang namanya telepon yang kurang pintar. Bentuknya kira-kira seperti ini. Jadi kalau bahasa Inggrisnya lebih sadis lagi, zaman sekarang biasanya disebut sebagai dumb phone. Beneran. Jadi kalau teman-teman coba nanti Google ada smartphone, berarti ini zaman dulunya adalah dumb phone. Kenapa? Karena memang dia nggak pintar-pintar amat. Yang bisa dilakukan dari telepon yang kurang pintar ini apa? Pertama, telepon pasti. Yang kedua, biasanya dia punya buku telepon. Dan yang ketiga, biasanya dia punya pesan singkat. Dan standarnya adalah itu. Ini telepon yang kurang cerdas tadi, kurang pintar. Nah, sekarang kalau kita bandingkan dengan yang ada sekarang, telepon pintar. Nah, telepon pintar ini berarti dia punya apa sih yang bisa dia lakukan yang lebih? Jadi sini menjalankan aplikasi-aplikasi lain. Entah kita bicara soal game, entah aplikasi apapun. Sekarang ada Word, Office, segala macam sudah bisa masuk ke smartphone. Bisa mengakses internet, membuat agenda catatan, agenda multimedia, email, dan segala macam isinya itu bisa semuanya dilakukan di dalam smartphone. Bahkan istilahnya di Wikipedia itu smartphone itu adalah sebuah mini komputer. Jadi dia memiliki banyak sekali kelebihan-kelebihan yang tidak dimiliki oleh pendahulunya, yang memang nggak terlalu pintar tadi, yang telepon yang kurang pintar tadi. Oke, nah sekedar trivia aja. Sejak kapan sih sebenarnya era smartphone ini dimulai? Trivia aja. Ada yang mau ini nyebutin tahun kira-kira? Tahun berapa era smartphone itu sebenarnya dimulai? Berhadiah? Ucapan terima kasih. Ayo. Tahun berapa? 2006. Oke. Ada yang lain? 2010. Oke. Lebih maju lagi. Ada yang lain? Ya? 1, 2, 2013. Oke. Udah ya, kita tutup ya. Jadi trivia, kapan sebenarnya era smartphone itu dimulai? Jawabannya mungkin agak sedikit ini ya. 94, Bapak Ibu. Dan ini sudah dimulai dari 2 tahun sebelumnya. Itu kalau saya tidak salah ingat itu namanya Simon, prototipenya. Jadi bentuknya itu mirip kayak
Ini saya tidak ada fotonya. Charger laptop zaman dulu, yang kotak panjang terus ada kayak kabelnya itu. Bentuknya kira-kira kayak gitu, cuman dia ada layarnya di bagian kotak panjangnya itu. Itu dia dibikin prototipenya sekitar tahun 92, terus rilis di pasaran 94, terus beberapa tahun setelah itu mulai generasi VGA. Jadi ini sebenarnya sudah era yang sangat panjang Bapak Ibu. Cuman kita ngertinya baru-baru sekarang ini. Apalagi semenjak mulai iPhone keluar. Itu baru mungkin smartphone. Tapi sebelum itu ternyata sudah ada duluan. Oke, ini intermezzo aja mengenai tadi telepon yang kurang pintar dengan telepon yang pintar. Nah, sekarang bagaimana dengan Alkitab? Oke, kita akan masuk ke pembahasan kita yang inti. Nah, bagaimana dengan Alkitab yang konvensional? Saya tidak berani nyebut Alkitab yang kurang pintar, Bapak Ibu, takut kalau kualat. Jadi saya akan sebut ini sebagai Alkitab yang konvensional. Oke, apa yang bisa kita lakukan dengan Alkitab yang konvensional ini? Oke, yang pertama pasti tentunya kita bisa baca ayat. Yang kedua, di dalam situ ternyata sudah ada tuh referensi silang. Jadi di bagian bawah itu sudah ada Bapak Ibu referensi silangnya. Terus kemudian ada yang lain lagi, itu adalah kamus kecil, di bagian belakang sudah ada. Terus ada juga peta sederhana. Nah, ini adalah Alkitab konvensional yang kita punya sekarang. Oke, jadi kalau tadi kita bandingkan antara telepon zaman dulu yang konvensional, telepon konvensional kita bandingkan dengan smartphone. Jadi smartphone itu memiliki fitur-fitur atau bisa melakukan hal-hal yang lebih dibandingkan dengan telepon yang konvensional. Nah, sekarang bagaimana dengan kalau kita akan melihat Alkitab yang pintar? Apa sih yang bisa dilakukan Alkitab yang pintar yang dulunya itu nggak bisa dilakukan oleh pendahulunya, yaitu Alkitab yang konvensional. Nah, oke, di sini saya akan sebutin beberapa aja. Sebenarnya ada banyak sekali, cuman kayaknya nggak cukup waktu saya untuk semua. Jadi saya akan highlight beberapa saja. Yang pertama adalah multiversi dan multibahasa. Kalau zaman dulu kita pingin Alkitab yang multiversi multibahasa, otomatis kita pasti perlu beli Alkitab yang memang multiversi. Atau kalau zaman dahulu yang hobi saya adalah Alkitabnya Gideon yang dua versi, bahasa Indonesia bahasa Inggris, sama dulu saya pernah punya juga yang bahasa Indonesia sehari-hari. Dan kalau kita mau kemana-mana dengan bawa Alkitab yang 3 versi itu, berarti kan nanti makin lama makin gede juga. Makin banyak versi yang kita punya, tentunya akan butuh rak-rak lemari-lemari yang lebih gede juga. Nah, ini dengan Alkitab pintar, hal ini dimungkinkan dengan jauh lebih simpel. Bahkan nanti ke Bapak Ibu di software Sabda ada sekian banyak Alkitab, nanti ada. Ya. Yang kedua adalah bahasa asli dan juga nomor strong. Nah, Alkitab bahasa asli kayaknya agak susah ya itu kita cari. Tetapi dengan teknologi yang ada sekarang, dengan Alkitab yang sudah pintar, itu kita bisa memperoleh Alkitab dalam bahasa Yunani dan Ibrani dengan tulisan Ibrani dan Yunaninya itu dalam genggaman tangan kita. Kayak tadi ada yang bilang dalam genggaman tangan kita. Oke, dan juga dengan nomor strong. Nomor strong itu apa? Ada yang mau nyumbang ini? Selain nomor sabda ya tapi ya, yang sabda nggak boleh. Nomor strong, ada yang tahu nomor strong? Strong. Oke, jadi nomor strong itu adalah sebuah metode penomoran yang digunakan untuk menomorkan setiap kata dalam Alkitab. Jadi misalnya kata kasih, kata Allah, nanti ada kata apapun lah, itu dinomori satu persatu. Digunakan untuk dipetakan. Jadi gampangnya kalau kita balikin jadi kayak konkordansi. Contohnya kalau kata agape, agapao itu nomornya 25 kalau saya nggak salah ingat. Nah itu nomor strong. Itu nanti itu digunakan untuk apa? Untuk membantu kita dalam kita mempelajari. Kalau kita nggak ngerti tentang bahasa asli ya, nanti kalau baca Honochorokonya yang bahasa Yunani itu susah. Itu kan kita akan tertolong sekali dengan nomor strong. Nanti kita akan coba lihat sedikit. Oke, terus kemudian melakukan pencarian yang super canggih. Kalau dulu zaman saya masih di Sabda, Bu Yulia sering kasih contoh, ada berapa banyak kata perempuan dalam Alkitab. Ya, silakan Bapak Ibu mulai bipingi gitu. Kira-kira itu selesainya kapan Bapak Ibu? Tapi dengan pencarian dengan Alkitab yang pintar, hal ini bisa dilakukan dengan sangat cepat. Nggak sampai hitungan detik itu sudah bisa kita lakukan pencarian-pencarian seperti itu. Oke. Terus yang berikutnya konkordansi, terus tafsiran. Jadi kita nggak juga ini nanti kalau kita butuh tafsiran dibawa kemana-mana ke gereja kita bawa tafsiran, nggak perlu kita bawa buku-buku, tetapi kembali itu semua ada dalam genggaman tangan. Terus pustaka biblika lainnya dan lain-lain. Oke. Trivia yang kedua, kapan era Alkitab pintar di Indonesia dimulai? Tahun.
Ada yang menyebut tahun? 94? Ada yang lain? Ada yang lain? Oke. 96 sumber sabda yang pertama. Di tahun 94 itu Alkitab TB diketik dalam bahasa Indonesia. Iya. Tapi sumber sabda versi 1 muncul di tahun 96. Oke, jadi sama tadi smartphone selisihnya nggak jauh-jauh amat Bapak Ibu ya. Antara Alkitab pintar dengan telepon yang pintar. Oke, nah tadi dari ini sekian banyak, saya akan coba bahas beberapa poin-poin aja sedikit supaya membuat Bapak Ibu sekalian penasaran dengan apa sih yang bisa kita dapatkan dengan Alkitab yang pintar itu. Oke, yang pertama motivasi dan bahasa. Alkitab motivasi dan bahasa ini Bapak Ibu bisa peroleh Alkitab pintarnya itu satu untuk desktop, ada di Windows dan Linux, itu Bapak Ibu bisa dapatkan di sabda.net. Yang kedua, Bapak Ibu juga bisa buka situsnya yang canggih sekali, itu di alkitab.sabda.org. Oke. Yang ketiga, kalau Bapak Ibu suka akses di handphone, yang saya sarankan adalah situs alkitab.mobi. Ini segala macam versi-versi yang Sabda miliki semuanya ada di sini. Dan juga yang terakhir adalah aplikasinya itu sendiri, aplikasi native Android. Bapak Ibu bisa akses ke android.sabda.org. Nah, contohnya seperti ini Bapak Ibu. Nah ini, motivasi dan multibahasa. Jadi ada bahasa Indonesia kuno, bahasa Inggris, bahasa daerah suku-suku, dan segala macam. Ini kalau saya baca di sini bahasa Indonesia modern ada 15. Bahasa Indonesia kuno kayak Selaber, Ledeker, dan seterusnya itu ada 7, bahasa daerah 12, bahasa Yunani 11, bahasa-bahasa lain ada 12. Oke. Nah, ini multiversi dan multibahasa. Jadi kalau zaman dulu kalau kita pakai Alkitabnya Gideon, kita cuma akan bisa punya dua, sebelah kiri dan sebelah kanan, yang satu bahasa Indonesia, satu bahasa Inggris. Di sini kita bisa mendapatkan banyak sekali versi. Jadi ada TB, ada AYT, ada TL, segala macam sampai ke bawah. Ini situs di Alkitab Mobi. Jadi kalau Bapak Ibu pakai handphone, silahkan akses ke Alkitab Mobi. Bapak Ibu bisa mendapatkan ini sudah. Gak usah download aplikasinya. Nanti kalau misalnya Bapak Ibu punya handphone yang Tizen, bukan yang Android, tetap Bapak Ibu bisa pakai ini. Yang kedua ini adalah aplikasi Alkitabnya. Ini native Android. Bapak Ibu bisa lihat yang di atas ada yang bahasa Indonesia, di bawah yang bahasa Inggris. Oke. Yang kedua adalah bahasa asli dan nomor strong. Nah, ini adalah tampilan sumber sabda Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu bisa lihat, ini yang sebelah kiri, sebelah sana ya. Itu adalah AGNT, itu bahasa Yunani. Yang sebelah kanan adalah bahasa Ibrani. Ini saya rasa kalau sekarang kita cari di Togamas atau kita cari di Gramedia itu susah banget ya untuk kita dapat. Tapi di sini dengan bantu teknologi kita bisa dapatkan semuanya. Dan kalau kita nggak ngerti tentang bahasa asli ini bunyinya seperti apa, seperti itu ada kata logos, ada kata-kata yang lain. Daripada kalau kita nggak ngerti itu kata-kata apa, kita akan dibantu dengan adanya nomor strong. Jadi ini Bapak Ibu seperti tadi saya sebutkan, Abraham nomor 11, Yakub 2384. Dan seterusnya. Jadi setiap kata itu dipetakan dengan sebuah nomor. Gunanya buat apa? Nanti dari situ kita bisa cari artinya Bapak Ibu. Jadi kayak itu Kristos 5547. Pengucapan Kristos, asal kata dari 5548. Jika Bapak Ibu nanti klik, nanti akan keluar 5548 itu apa. Dalam AP itu diterjemahkan sebagai Christ, Kristus 569 kali. Jumlahnya 569. Dalam TB diterjemahkan sebagai yang diurapi, sebagai Kristen, sebagai Kristus, Kristus pun ada Mesias dan seterusnya. Ini jadi kita bisa mempelajari bahasa asli tanpa kita mengerti tentang bahasa aslinya itu sendiri. Oke? Nah, ini adalah expository. Expository itu sebenarnya apa sih? Expository ini ada di Alkitab.sabda.org. Saya nggak tahu ada tempat lain selain Alkitab Sabda nggak yang punya ini. Setahu saya, satu-satunya tempat yang punya expository cuma di Alkitab.sabda.org.
Ekspositori itu apa? Ekspositori itu, jadi kita mempelajari kata ini, jadi misalnya kata singa. Dari kata singa ini, kita akan cari dia bahasa Ibrani dan bahasa Yunani aslinya itu apa. Dari sana kan ketemu nomor strong tadi. Kita kembalikan lagi, diterjemahkan di mana, dipakai di mana aja, diterjemahkan sebagai apa saja, termasuk di sini form kodasinya munculnya di mana aja, itu akan dikeluarkan semua. Ini kalau kita mau mempelajari tentang studi kata dengan menggunakan ekspositori. Oke, yang kedua adalah pencarian super canggih. Nah, pertama adalah kita bisa melakukan pencarian berdasarkan nomor strong. Jadi kalau tadi kita bisa cari nomor 25, kita akan ketemu dengan semua kata-kata yang diterjemahkan dari kata agape. Itu kita sudah dapatin semua. Pencarian berdasarkan nomor strong. Berikutnya, kita juga bisa melakukan pencarian lintas versi terjemahan dan materi. Jadi kalau Bapak Ibu menggunakan software Sabda maupun nanti buka situsnya Alkitab Sabda, Bapak Ibu bisa cari sebuah kata itu dipakai di Alkitab versi terjemahan mana aja. Buku-buku apa aja yang pakai itu Bapak Ibu bisa cari semuanya di sana. Jadi kalau kita mau cari topik-topik tertentu atau mencari kata apa, itu bisa dilakukan di sini semua. Plus kalau Bapak Ibu juga menggunakan Alkitab Sabda, itu mereka punya namanya box temuan. Box temuan di sini dia kan ada kata-kata terkaitnya apa, Yunani, Ibrani-nya apa, di sini ada agape, ada karis, agapao, dan seterusnya. Ada langsung integrasinya dengan kamus. Tadi ada yang bilang soal integrasi. Di sini ada integrasi semuanya. Topik ilustrasi terkait itu juga dimunculkan semuanya. Termasuk juga ilustrasi terkait dan juga di bawah sana kalau tidak salah juga nanti ada renungan. Jadi hanya dengan menggunakan sebuah kata, Bapak Ibu bisa mendapatkan semua bahan ini. Oke, yang berikutnya adalah pencarian dengan menggunakan keluarga kata. Misal kalau kita cari kata kasih, itu yang dimunculkan nggak akan sekedar kata kasih, tetapi sesuai dengan keluarga kata dalam bahasa Indonesia ada kasih, mengasihi, kekasihku, kasih, segala macam ini kan diturunkan dari kata kasih, Bapak Ibu. Itu semuanya juga akan dimunculkan. Ini Bapak Ibu bisa dapatkan nanti dari Alkitab Sabda ORG. Berikutnya adalah tafsiran. Tafsiran sekarang juga bisa diakses dari handphone. Sudah ada yang punya, sudah banyak yang punya. Aplikasinya sudah ada juga di Android. Kalau Bapak Ibu ada yang belum punya, silahkan untuk di-download. Jadi nanti dari program Alkitab yang di Alkitab Sabda, Bapak Ibu bisa kalau tidak salah pakai tombol yang more itu, nanti bisa langsung buka tafsiran dari sana. Jadi dari Alkitab langsung ke tafsirannya langsung bisa dibaca. Oke. Yang berikutnya adalah peta yang terintegrasi. Tadi di Alkitab yang konvensional ada peta, betul. Kira-kira bentuk petanya seperti ini, yang di sebelah sana. Tetapi yang di sini tidak ada Bapak Ibu ya. Jadi peta yang ada di Alkitab Sabda itu langsung terhubung dengan Google Map. Jadi kalau Bapak Ibu cari misalnya Yerusalem, Bapak Ibu nanti bisa klik di nomor-nomor yang di sebelah sana itu. Nah, di sini Bapak Ibu klik, langsung akan membuka peta Google-nya di era zaman sekarang. Jadi kalau Bapak Ibu, misalnya ada anak-anak yang nanyain, dulu zamannya Nabi Yunus kan dikeluarkan dari perutnya ikan, terus habis itu langsung dilepeh ke kota Niniwe gitu ya. Kalau kita lihat dari peta, nanti kelihatan bahwa Niniwe itu ada di tengah-tengah daratan. Jadi, maksudnya dari situ kita ngerti bahwa, oh ternyata nggak semata-mata bahwa Nabi Yunus itu dikeluarkan oleh ikan, itu sampai ke kota Niniwe, enggak, ternyata dia harusnya kan digunakan di pinggir laut, habis itu entah dia jalan, entah dia menempuh perjalanan darat terus sampai ke sana kan, ternyata kota Niniwe bukan di pinggir laut. Nah, di situ Bapak Ibu bisa lihat, termasuk kalau anak-anak nanya, Niniwe itu sekarang kira-kira lokasinya di mana sih? Gitu. Kalau di bukunya Superbook itu di situ mereka menyebutkan tentang Taman Eden. Taman Eden dilewati oleh 4 sungai, sekarang tinggal ada 2 sungai. Itu biasanya anak saya nanya ke sana, itu lokasinya di mana sih? Itu saya rasa akan lebih make sense kalau kita menjelaskan dengan ya ini Google Map. Biasanya anak-anak sekarang udah lebih ngetren lah dengan seperti itu. Ini Bapak Ibu bisa dapatkan di Alkitab pintar kita. Oke, habis itu ada pustaka Biblika yang lainnya. Selain kita juga punya tafsiran, kita juga punya Alkitab tadi berbagai macam versi, kita juga punya renungan, terus kita juga punya ini. Ini adalah sebagian dari bahan-bahan yang Bapak Ibu bisa dapatkan di software Sabda.
Ini semua buku-buku Bapak Ibu. Memang sengaja saya nggak bikin ini satu persatu biar kelihatan semuanya aja deh. Ini materi-materi yang bahasa Indonesia. Saya nggak ingat sudah semuanya atau belum, cuma saya copy, kelihatannya layarnya sudah penuh, sudah. Oke, proof of concept-nya apa sih sebenarnya? Sebenarnya di dalam Sumber Sabda, di dalam Alkitab Sabda, di dalam Alkitab pintar kita, itu sudah terdapat begitu banyak bahan-bahan biblika. Tinggal kita mau untuk mengaksesnya apa enggak. Tinggal kita mau baca atau enggak. Oke, ini yang bahasa Indonesia aja, masih termasuk nanti yang bahasa Inggris dan juga beberapa hal yang lain enggak ikut saya copy di sini. Oke, ini yang tentang Alkitab pintar. Nah, kayaknya sudah panjang banget saya ngomong. Masih sisa 10 menit sebenarnya. Tapi Alkitab pintar adalah salah satu alat studi Alkitab. Jadi Alkitab pintar itu dulu pernah ada yang nanya, kalau Alkitabnya sudah sepintar itu, terus kita masih perlu nggak sih untuk kita berdoa kepada Roh Kudus untuk meminta pertolongan Tuhan untuk kita belajar firman Tuhan? Sebuah pertanyaan klasik yang klise. Oke, jadi Alkitab yang pintar bukan untuk menghadirkan keberadaan Roh Kudus, tetapi dengan menggunakan sebuah peralatan yang baik, kita akan bisa mendapatkan hasil yang lebih baik juga. Zaman dulu ada teman yang bilang kalau kita mau gali lubang yang kecil, kita mungkin cukup pakai sendok, mungkin cukup pakai tangan. Kalau kita butuh lubang yang lebih besar, mau tidak mau kita mesti pakai sekop, kita mesti pakai cangkul. Kalau kita mau pakai lubang yang bikin lubang yang lebih gede lagi, kita mungkin perlu pakai ekskavator. Kalau kita mau bikin lubang yang lebih gede lagi, mungkin kita perlu badgernya punya Jerman yang sekali keruk bisa katanya 2 kali ukuran lapangan sepak bola. Oke, jadi sesuai dengan kebutuhan kita, kalau kita menggunakan peralatan yang baik, itu kita bisa memperoleh hasil yang baik dengan lebih mudah. Oke, ini sekilas tentang Alkitab pintar dari saya. Terima kasih.